Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan bangkit berdiri serta menyanyikan lagu dari PKJ 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Change is the only evidence of life, yang artinya adalah perubahan adalah sebuah tanda adanya kehidupan. Ungkapan tersebut dipopulerkan oleh Evelyn Waugh, seorang penulis asal Inggris. Hidup ini memang selalu ditandai dengan perubahan. Manusia yang hidup akan selalu berubah. Pada ibadah kali ini kita akan belajar untuk mengakui perlunya kreativitas dalam menjalani hidup dan mau mengembangkan kreativitas tersebut di tengah arus perubahan yang cepat. Selanjutnya mari kita menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Jemaat dipersilahkan untuk mengakui dosa secara pribadi. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Telah banyak kelakuan kami yang menyimpang dari jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kami ingin meminta pengampunan dan belas kasihan dari diri-Mu agar kami bisa hidup lebih baik lagi di masa depan, serta kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya mari kita menyanyikan nyanyian jemaat dari NKB 17, Agunglah Kasih Allahku.
dan mulia dijunjung umatnya. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Mazmur pasal yang 116 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama memberikan salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ 239 Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk, pelayanan firman. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami naikkan doa kami ini karena kami percaya dengan pertolongan-Mu, kami, anak muda, GKI Pastor, dimampukan untuk memahami dan mengerti serta bisa menerima pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami. Berikan kami kerendahan hati agar kami mampu untuk melakukan apa yang Engkau firmankan dan bukan apa yang menjadi kehendak kami pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-34. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Maka Paulus berdiri di tengah-tengah Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku mengamati bahwa dalam segala hal kamu sangat religius. Sebab ketika aku sedang berkeliling dan memperhatikan benda-benda yang kamu sembah, aku juga menjumpai sebuah altar dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Karena itu, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepadamu. Allah yang menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, karena Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal di dalam kuil-kuil yang dibuat dengan tangan manusia. Tidak juga Ia dilayani oleh tangan-tangan manusia, seakan-akan Ia membutuhkan sesuatu karena Dia sendiri yang memberi kepada siapa saja kehidupan dan napas dan segala sesuatunya. Dan Ia menciptakan dari satu orang semua bangsa umat manusia untuk tinggal di seluruh muka bumi ini. Setelah menetapkan musim-musim dan batas-batas tempat hidup mereka, supaya mereka mencari Allah, dan jika memang mungkin mereka dapat menyentuhnya dan menemukannya meskipun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, bergerak dan ada. Seperti juga pujanggamu sendiri yang berkata, karena kita ini juga adalah keturunannya. Jadi karena kita adalah keturunan Allah,
kita seharusnya tidak berpikir bahwa keadaan ilahi itu seperti emas atau perak atau batu, sebuah wujud yang diciptakan dari keterampilan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, setelah mengabaikan masa-masa kebodohan, sekarang Allah memberitahukan semua orang di mana-mana agar bertobat. Karena Ia sudah menentukan suatu hari ketika Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan melalui satu orang yang telah ditentukannya. Setelah Ia memberikan bukti kepada semua orang dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Dan ketika mereka mendengar tentang kebangkitan dari antara orang mati, beberapa orang mulai mengejek, tetapi yang lain berkata, "Kamu ingin mendengarkanmu lagi tentang hal ini?" Maka Paulus pergi dari tengah-tengah mereka, akan tetapi beberapa orang bergabung dengannya menjadi percaya. Di antaranya juga ada Dionysius, anggota Areopagus, dan seorang wanita bernama Damaris, serta beberapa orang lain yang bersama mereka. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan saat ini siap untuk merenungkannya. Haleluya. Perubahan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya perubahan? Pasti kita semua pernah mengalaminya. Karena perubahan adalah sebuah pertanda adanya kehidupan. Hidup memang selalu ditandai dengan perubahan. Manusia yang hidup akan selalu berubah. Tetapi sekalipun kita menyadari perubahan adalah sebuah realita, tetap saja di antara kita tidak sedikit yang kemudian terkejut, tidak siap ketika kita harus menjalani perubahan tersebut. Oleh karena itu, ketika menghadapi perubahan yang dibutuhkan adalah daya tahan dan daya juang untuk kita bisa terus melangkah di tengah perubahan. Tetapi bukan hanya daya tahan dan daya juang yang kita butuhkan. Diperlukan juga yang namanya kreativitas. Kreativitas untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat saat ini. Sehingga kita itu tidak sekedar bertahan, tetapi kita juga memberi dampak positif bagi orang di sekitar kita. Dan hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus bagaimana pentingnya melakukan kreativitas dan bagaimana mengembangkannya di tengah arus kehidupan yang begitu bergerak cepat saat ini yang sedang kita hadapi. Mari kita simak bersama. Dalam perjalanan Rasul Paulus saat dia berada di kota Athena. Kota Athena ini pada masanya dikenal sebagai tempat pemujaan banyak dewa. Bahkan ada jokes atau bercanda yang mengatakan ketika orang ke Athena pada masa itu, orang akan lebih mudah menemukan patung daripada manusia, patung dewa-dewi. Hal ini untuk menggambarkan bahwa kota Athena dipenuhi oleh patung dewa-dewi yang disembah. Dan selain dipenuhi oleh patung, kota ini juga menjadi kota bagi para filsuf, pujangga, dan seniman. Dan dalam perjalanan Rasul Paulus saat ia tergesa-gesa dari kota Berea menuju kota Athena, dia sendirian karena Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Ketika berada di kota Athena, Rasul Paulus mengalami keterkejutan. Karena Rasul Paulus dibesarkan dalam keyakinan yang percaya hanya kepada satu Tuhan. Dia begitu sedih karena melihat banyaknya patung dewa-dewi yang disembah di situ. Kemudian ketika dia menemukan keadaan seperti itu, dia terdorong untuk mencari tahu dan kemudian bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan kemudian dia mengajak
mereka berdiskusi. Karena Paulus melakukan pemahaman dan penelaahan seperti itu dan kemudian observasi seperti itu, Paulus dianggap membawa berita ajaran dewa-dewi asing. Dan karena itu, beberapa pemikir kota membawanya ke sidang Areopagus untuk meneliti lebih lanjut ajaran yang Paulus bawa. Areopagus itu adalah nama bukit yang dijadikan tempat pemujaan dewa Mars atau dewa Ares. Tempat ini juga sekaligus menjadi tempat kedudukan mahkamah yang mengawasi masalah-masalah moral dan ajaran yang berkembang di masyarakat Athena pada saat itu. Disitulah Paulus bukan hanya menjelaskan ajaran yang dibawanya, tetapi juga dia berkhotbah tentang Allah yang dia percayai dan dia imani. Di tengah perbedaan budaya, kebiasaan, dan begitu banyak keyakinan agama di kota Athena. Tetapi ketika berhadapan dengan para pemikir dan para pemuka saat itu, Rasul Paulus tidak mengambil cara yang langsung to the point. Tetapi Rasul Paulus menyadari pada saat dia berbicara, dia harus menyampaikan secara kreatif akan Injil Tuhan. Dengan bekal observasi yang sudah dia lakukan, Paulus mengawali khotbahnya dengan dia memuji. Apa yang dia puji? Yaitu kebiasaan penduduk Athena yang rajin beribadah kepada dewa-dewi mereka. Kemudian yang dia puji adalah begitu terbukanya orang-orang di Athena terhadap hal yang baru. Bahkan dia menotis ada satu hal, yaitu disediakan satu mezbah yang ditujukan bagi Allah yang tidak dikenal. Lewat hal itulah, kemudian Paulus menjelaskan bahwa Allah yang tidak dikenal itu adalah Allah yang disembah. Hanya saja belum dikenal oleh penduduk Athena, yaitu Allah yang menciptakan bumi dan isinya serta memberikan kehidupan kepada kita, umat manusia. Di hadapan mahkamah moral itulah Paulus yang awalnya dipandang sebelah mata dengan penuh kreativitas dan kecerdasan memberitakan tentang siapa Allah yang dia percaya dan dia sembah. Dan kemudian Paulus melanjutkan pengajarannya bahwa Allah yang hidup dan akan membangkitkan orang yang mati yang percaya kepadanya. Serta-merta, apakah semua orang langsung percaya? Tentu tidak. Ada juga orang yang tidak suka dan mengejeknya. Mereka itu yang disebut kaum Epikorus. Tetapi ada juga yang tersentuh dan menjadi percaya. Jumlah yang disebutkan di bacaan ini tidak ada jumlah yang secara spesifik disebutkan dalam bacaan ini, tetapi ada yang dinotis secara khusus, yaitu Dionysius, anggota mahkamah Areopagus, dan Damaris, seorang perempuan yang menjadi percaya. Hal ini menunjukkan bahwa pengikut Kristus di kota Athena sudah terdiri dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang berpendidikan dan berkedudukan tinggi. Dari Rasul Paulus kita belajar kreatif memiliki makna, yaitu punya daya cipta, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baru sehingga memberikan terobosan. Menjadi kreatif adalah sebuah kelebihan anak muda saat ini, dan seiring di tengah pertumbuhan kalian yang tidak saja sekedar bertumbuh secara fisik, tapi kemampuan kognitif kalian juga ada dorongan rasa ingin tahu. Dan itu dipercaya dan diyakini mempunyai kreativitas yang sangat besar. Dan ketika kita memiliki itu semua, kita juga diajarkan dalam bacaan ini harus dibarengi dengan yang namanya kebijaksanaan. Agar apa?
agar kita bisa menghasilkan terobosan yang mendatangkan manfaat serta bisa direspon positif oleh orang-orang sekitar kita. Nah, dan dari Rasul Paulus ini, mari kita cek kreativitas kita ini sudah kreativitas yang tepat. Caranya seperti ini. Ketika kita menghasilkan kreativitas itu, apakah kita sudah lakukan kejelian dalam mengamati? Dalam bacaan kita lihat Rasul Paulus melihat sekelilingnya, kemudian berdiskusi, bertanya. Kemudian yang disebutkan tadi, dia menerima ajakan diskusi dari beberapa tokoh-tokoh pemuka agama, menerima cara pandang, kemudian pemikiran yang berbeda, dan yang terakhir dia memanfaatkan peluang yang ada, yaitu peluang memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Pertanyaannya, kreativitas apa yang ingin kamu kembangkan di tengah perubahan yang begitu bergerak cepat? Kakak percaya, dengan kita mengembangkan diri dengan meneladani Rasul Paulus, kreativitas yang kita hasilkan bisa menjadi berkat dan direspon positif oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi para anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 26 sampai dengan 31 Juli 2021. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Keadaan saat ini begitu sulit kami tebak, begitu sulit kami bisa pahami. Bahkan seringkali membuat kami takut akan hari esok. Apakah masih ada keadaan yang lebih baik di tengah segala ketidakpastian ini? Ajar kami untuk tidak hidup dengan ketakutan kami. Ajar kami untuk bisa menerima perubahan demi perubahan ini. Ajar kami juga tidak terkurung atau akhirnya menghentikan langkah-langkah kami. Belajar menerima perubahan ini, kemudian bertahan, berjuang, tetapi juga menjadi anak muda yang kreatif, serta mencari peluang dan tidak lupa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih juga untuk minggu-minggu awal kami bersekolah dan belajar. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk terus melanjutkan pendidikan kami. Terima kasih juga untuk setiap fasilitas yang boleh kami miliki untuk menunjang kami belajar. Ajar kami untuk bertanggung jawab dengan itu semua. Sehingga kesempatan-kesempatan yang muncul ini kami jadikan peluang dan kami boleh meraih kesuksesan. Kami juga mohon ampun Tuhan, mungkin banyak di antara kami yang masih tidak memakai waktu dengan bijak, tidak menggunakan kesempatan dengan baik, melewatkan setiap peluang belajar yang Tuhan sudah berikan. Hanya karena kami terlena dengan segala kegiatan yang kami ingin dapatkan kesenangan lewatnya.
Tanpa akhirnya kami menjadi manusia yang produktif dan waktu kami terbuang begitu saja. Biar kami terus menggunakan hikmat yang Tuhan berikan dan mampu melawan setiap godaan yang selalu membuat kami menjadi anak muda yang tidak bijaksana. Kami berdoa buat Komisi Remaja dan Pemuda kami. Biarlah kami diizinkan untuk terus memberi diri kami dan terus kreatif di tengah kondisi saat ini yang mau tidak mau membuat kami mencari cara agar tetap bisa pelayanan di tengah keadaan yang masih online ini. Jika kami mau berjuang, jika kami mau bertahan, pasti ada saja hal yang bisa kami bagikan. Dan kami juga mau berdoa buat gereja kami, GKI Pastor. Kiranya kami tetap penanggungan, saling menguatkan di tengah masa-masa yang kami tidak tahu akan sampai kapan, akan sekuat apa kami. Tapi kami belajar percaya kami punya Tuhan Yesus yang selalu memampukan kami untuk bertahan dan berjuang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tak henti-hentinya kami berdoa buat pemerintah kami. Kami terus berdoa bagi para pemimpin agar mereka Tuhan pelihara, kuatkan, karena kami tahu apa yang mereka kerjakan saat ini benar-benar membutuhkan perjuangan dan kekuatan yang ekstra. Tapi di tengah itu semua, kami juga memohon agar mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap keputusan boleh mendatangkan kebaikan. Kami berdoa untuk orang tua, pengasuh yang sudah Tuhan hadirkan merawat kami. Jika mereka kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan tidak juga lupa sukacita dan damai sejahtera bersumber dari Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini doa syafaat kami yang hanya kami selalu naikkan ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita kali ini dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 yang berbunyi, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 363, "Bagi Yesus Kuserahkan." Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri, doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami. Tadi kami telah memberikan persembahan kami bagimu ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati persembahan tersebut agar bisa bermanfaat dan bisa membawa berkat bagi gereja kami serta bagi sesama kami juga ya Tuhan. Dan juga kiranya Engkau bisa memberkati orang-orang yang telah memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita telah belajar untuk selalu mau beradaptasi di berbagai lingkungan ataupun selalu mau hidup kreatif walaupun sedang mengalami banyak masalah. Oleh karena itu, marilah kita angkat pujian, Ku Diberi Kuasa.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.